Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tutorial lapor SPT tahunan di Cortex. Nah, untuk itu kita harus memiliki akun yang sudah diaktifasi sebelumnya, kemudian formulir A2. Nah, formulir A2 ini biasanya sudah terdapat di dalam Cortex kita, atau bisa dicek di portal saya, kemudian bagian dokumen saya. Kemudian kita refresh di bagian sini. Nah, harusnya itu sudah terdapat di sini, tapi ini belum diupload sama bendahara tempat kita bekerja. Untuk itu, saya sudah punya file PDF-nya untuk formulir A2. Nah, kita langsung saja. Itu caranya masuk ke bagian sini atau di menu SPT. Kemudian masuk di submenu SPT. Nah, selanjutnya kita klik buat konsep SPT. Kemudian di bagian sini kita pilih PPH orang pribadi karena kita mau lapor SPT untuk ASN. Lanjut, kemudian jenis periodenya adalah SPT tahunan, periode Januari Desember 2025. Lanjut, kemudian model SPT-nya itu normal buat konsep. Nah, setelah seperti ini, kita edit konsep SPT kita tadi dengan cara mengklik ikon pensil ini. Nah, kita sudah masuk ke konsep kita tadi. Jadi itu di dalamnya ada induk, ada L1 atau lampiran 1. Nah, untuk di bagian bawah, itu di bagian header, kita mau isi dulu yang di bawah sini. Jadi yang berwarna abu-abu, kotak yang berwarna abu-abu ini, itu tidak bisa diganti datanya, itu sudah otomatis. Yang bisa diganti itu hanya kotak yang berwarna putih seperti ini. Nah, kita mau pilih sumber penghasilan, itu pekerjaan. Kemudian kita ke bagian identitas wajib pajak, itu semua warna abu-abu artinya itu tidak usah diganti atau otomatis. Nah, kemudian ke bagian B, itu kita pilih di bagian satwa ya. Jadi kita disuruh mengisi lampiran 1 bagian D. Nah, kita lanjut dulu, ini tidak, tidak, tidak. Nah, kita mau ke lampiran 1 bagian D, itu di bagian sini. Lampiran 1 bagian D, ini bagian A, kita cari bagian D, tinggal di geser boleh. Nah, ini di bagian D-nya. Untuk bagian D, kita ke sini, kita klik tambah. Kemudian ini muncul kotak seperti ini. Nah, ini datanya kita ambil dari form A2. Nah, untuk nomor identitas pemberi kerja itu ada di bagian sini, NPWP Bendahara. Nanti tinggal kita ketik saja. Kita samakan. Kemudian nama pemberi kerja itu di bagian sini. Jadi tadi NPWP-nya bagian sini atau di identitas pemberi kerja. Sini adalah nama instansi atau pemberi kerja. Kemudian di sini penghasilan bruto, kita bisa tarik ke bawah, ini geser. Bruto itu yang ini, poin ke-11, ya, kita tinggal ketik. Kemudian untuk pengurangan penghasilan bruto atau biaya, itu di poin ke-14. Nah, kalau sudah diisi, itu penghasilan neto akan muncul. Jadi penghasilan neto ini akan sama dengan poin 15 form A2 kita. Tinggal dicocokkan, kalau sudah betul berarti sudah benar. Tinggal disimpan. Lalu kita balik lagi ke bagian induk.
Kemudian bagian C, jadi data yang di lampiran 1 bagian D tadi sudah otomatis muncul di induk, bagian induk. Ini tidak usah diketik, nanti kita langsung ke bagian 2, nomor 2. Apakah terdapat penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat, sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 dan atau BPA 2? Itu klik tidak. Kemudian penghasilan tidak kena pajak ini disesuaikan dengan di form A2 lagi. Di sini TK0 nya kita ganti di sini menjadi TK0. Ya, jadi ini harus disamakan. TK0. Jadi ini akan muncul penghasilan tidak kena pajak itu sama dengan di poin 18. Kemudian kalau sudah, kita lanjut lagi. Apakah terdapat pengurang PPh terutang? Itu diklik tidak. Kemudian bagian D, kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Itu pilih ya. Kemudian ini kita akan mengisi lampiran 1 bagian E. Kita lanjut dulu. Sini bagian 10C itu tetap 0. Kemudian apakah Anda menerima pengeluaran kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Itu klik tidak. Nah, kita mau isi lampiran 1 bagian E. Kita ke bagian L1, kemudian cari bagian E. Nah, ini masih kosong, tinggal diklik tambah. Nah, kita lihat lagi form A2 kita. Di sini NPWP sama dengan tadi, cuman di sini bedanya itu butuh NPWP yang 16 digit. Tapi di sini di form A2 cuman 15 digit. Nah, karena di sini 15 digit, itu di awalnya kita tambahkan 0 di depannya. Jadi ini 000, tadinya 20, sekarang kita tambahkan 1 jadi 3. Jadi pas 16. Jadi kalau udah benar, ini akan muncul otomatis nama pemotong atau pemungut PPh. Sama dengan nama instansi kita. Lanjut ke nomor bukti pemotongan. Itu ada di bagian atas sini. Tinggal diketik saja 12 12 25. Nah, yang di bagian sini. Lanjut ke tanggal bukti pemotongan, itu di bagian bawah sini, di bagian bawah. Tinggal disesuaikan saja. Kemudian jenis pajaknya itu adalah PPh pasal 21. Kemudian kita masukkan lagi penghasilan bruto yang ada di poin 11. Kemudian PPh yang dipotong atau dipungut itu di bagian atau di poin nomor 20. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun disetahunkan. Karena di sini tidak ada, maka kita isi 0 saja. Kemudian ini kalau sudah sesuai, tinggal diklik simpan. Nah, kita kembali lagi ke bagian induk. Ini 00. Kemudian ini PPh kurang. Biar itu tidak usah diisi karena otomatis 0. Ini juga 0. Nah, karena sudah 0 ini ya. Karena ini sudah 0, maka di situ otomatis SPT kita sudah nihil ya. Yang penting di sini sudah 0, maka SPT kita sudah nihil. Kemudian
Kita lanjut ke bagian bawah, ini sudah tidak ada diisi ya, tidak. Kemudian di bagian H, PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya itu kita tinggal klik tidak. Lanjut. Nah ini bagian 14, harta pada akhir tahun pajak ini wajib diisi. Nanti kita masuk ke lampiran 1 bagian A. Kemudian nomor 14B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Ini jika punya utang silakan klik ya, kalau tidak, tidak usah, pilih tidak. Tidak. Nah, sisanya di bagian bawah ini tinggal kita sesuaikan saja. Ini kan sudah otomatis, ini pastinya surat kuasa karena kita mengisi sendiri, pastinya kita tidak ya. Kemudian di sini ada status SPT nihil. Jadi di sini nanti muncul statusnya apakah nihil atau kurang bayar atau lebih bayar. Nah, nanti kita mau isi bagian sini dulu, isi lampiran 1 bagian A. Kita ke lampiran 1. Selanjutnya kita mau mengisi bagian lampiran 1 bagian A, itu sini harta pada akhir tahun pajak. Jadi kita disuruh mengisi, ini wajib minimal 1 ya terisi. Apakah itu kas dan setara kas, piutang, kemudian investasi, harta bergerak. Jadi harta bergerak itu di sini berupa kendaraan. Jadi yang punya kendaraan boleh diisi. Kemudian harta tidak bergerak di sini adalah tanah, bangunan, ya, atau kebun dan lain-lain. Kalau di sini saya mau mengisi yang kas dan setara kas atau tabungan. Nah, tinggal kita isi nomor akun, di sini adalah nomor rekening kita. Kemudian nama pemilik rekening. Lalu ini nama banknya. Lalu lokasinya. Kemudian tahun perolehan. Kemudian saldo, jadi ini wajib diisi, silakan isikan saldo yang ada di tabungan kita. Di sini pilih apakah itu harta atau investasi. Kalau sudah selesai, ini disimpan. Itu sudah tercatat di sini. Kita kembali ke bagian induk. Jadi sekali lagi periksa data kita apakah sudah betul, apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai itu dan nihil, boleh kita proses. Jadi tadi harta kita tercatat nanti di sini ya. Jadi kalau sudah benar, maka kita tinggal klik di sini bagian pernyataan dicentang. Terus ini status SPT kita sudah nihil. Lalu jangan lupa simpan konsep, karena jadi kalau ketika error itu bisa kita edit lagi tanpa kehilangan data sebelumnya. Sekarang kita sudah bayar, bisa klik bayar dan lapor. Nah ini kalau sudah sukses, kita tutup. Kemudian nanti di sini tanda tangan dokumen menggunakan. Nah kalau sudah sukses, sekarang kita masuk ke bagian tanda tangan dokumen. Nah sekarang tinggal kita masukkan kata sandi penanda tanganan yang sudah kita buat pada saat aktivasi
akun Cortex kita. Nah, kalau ini sudah benar, itu langsung klik konfirmasi tanda tangan. Nah, di sini sukses. Kalau sudah sukses, maka akan muncul di bagian SPT dilaporkan bersama dengan SPT yang di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kalian mau download formulirnya atau konsep SPT tadi, itu ada di bagian sini, tinggal diklik, nanti terunduh. Kemudian kalau mau cek tanda terima, itu ada di bagian email, tapi kita klik dulu di sini agar terkirim di email kita. Oke, itu saja video kali ini. Jangan lupa cek video-video lain di YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.